Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia untuk kita semua. Pada bagian modul 11A9, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya memulai dengan sintesis materi. Bahwa Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang hidup dalam masa penjajahan kolonial Belanda. Beliau sangat merasakan pendidikan kolonial yang sama sekali tidak berpihak kepada pribumi. Pendidikan pribumi ketika itu hanya untuk menjadikan sebagai pembantu. Itu pun dilakukan dengan konsep pendidikan yang memaksa. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara menentang konsep pendidikan kolonial dengan menciptakan konsep pendidikan sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara haruslah memerdekakan kehidupan manusia, sehingga pendidikan mesti menciptakan jiwa merdeka, baik merdeka secara fisik, mental, dan kerohanian, serta cakap dan berguna bagi masyarakat dan bangsa. Makna pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bukan hanya transfer knowledge saja, bukan hanya mencerdaskan saja, bukan hanya menambah pengetahuan saja, tetapi pendidikan memiliki makna yang lebih luas, yaitu transfer nilai. Dan dikatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi kunci untuk mencapainya. Tujuan pendidikan yang harus dicapai menurut Ki Hajar Dewantara adalah terbentuknya manusia Indonesia yang merdeka dan mandiri, yaitu manusia Indonesia yang memiliki inisiatif tanpa harus menunggu instruksi, selalu berpikir kreatif, selalu berinovasi dan berkarya, serta memiliki budi pekerti luhur, sehingga lahirlah generasi manusia Indonesia yang paripurna. Selanjutnya, melalui semboyan Tuturi Handayani, bahwa seorang guru harus selalu memberikan arahan. In Madya Mangungkarsa, di mana seorang guru berada di antara peserta didik, maka guru tersebut menjadi prakarsa atau memberikan ide. Ingarsa Santulada, yang menuntut seorang guru harus selalu memberi teladan dengan tindakan yang baik. Ki Hajar Dewantara menekankan materi pembelajaran pendidikan budi pekerti yang dapat dikembangkan dari cerita rakyat, cerita dalam karya sastrawan terkenal, atau dari kitab suci agama, dan bahkan dari adat istiadat yang berlaku sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Materi pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Juga harus sesuai dengan kearifan budaya lokal bangsa Indonesia, serta disesuaikan dengan tingkat perkembangan usia peserta didik. Untuk mencapai tujuan pendidikan, oleh Ki Hajar Dewantara memilih metode Among, yang berarti guru itu harus menjaga, membina, mendidik dengan penuh kasih sayang, memberikan tuntunan agar anak atau peserta didik dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Lalu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan? Beberapa hal yang saya percaya sudah hampir sama dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, namun dalam praktiknya saya tidak maksimal. Saya percaya bahwa setiap anak berbeda perkembangannya, meskipun
itu pada anak kembar. Namun saya masih dominan mengajar anak-anak di kelas dengan sistem klasikal dan belum maksimal memperhatikan setiap aspek individu peserta didik. Saya percaya bahwa setiap anak dilahirkan dengan kemampuan kecerdasan yang berbeda. Ada murid atau anak yang cerdas, ada yang lambat, ada yang kecerdasannya di bidang sains, ada di bidang bahasa, ada matematika, ada musik. Tetapi dalam praktek pembelajaran terkadang saya masih sangat sering mengharapkan semua anak-anak atau peserta didik memahami dengan cepat khusus materi saya. Saya percaya bahwa ada perbedaan kepribadian dan perkembangan sosial setiap anak. Ada yang lincah, ada yang pendiam, ada yang temperamen, ada anak yang sabar, ada yang sok berkuasa, ada yang selalu ingin mendominasi, ada anak yang egois. Namun, perlakuan saya terhadap mereka di kelas masih selalu menyamakan mereka. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan? Perubahan pemikiran saya setelah mempelajari modul Ki Hajar Dewantara bahwa dalam proses pembelajaran saya harus mengutamakan keteladanan, karena melalui keteladanan saya percaya bahwa itu lebih baik daripada 1000 ucapan untuk pembinaan budi pekerti. Kemudian dalam proses pembelajaran saya mengembangkan secara maksimal potensi siswa atau peserta didik, baik cipta, karsa, sehingga para peserta didik dapat menciptakan karya. Lalu yang terakhir, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya merencanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mulai menumbuhkan minat belajar melalui aplikasi pembelajaran jarak jauh. Karena dengan meningkatnya minat belajar peserta didik, maka kegiatan pembelajaran dapat diikuti dengan perasaan senang tanpa adanya paksaan dari orang lain, yang pada akhirnya dapat menciptakan merdeka belajar seperti harapan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Fasilitator, Ibu Ida Mintarina Fas. Terima kasih kepada Bapak Pendamping, Bapak Samsiar. Terima kasih teman-teman kelompok, Ibu Asmawati, Ibu Surgayanti, dan Ibu Surhaini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.